Balik lagi bareng aku Nia, tentunya aja lagi di Bincang-Bincang Baca Koran. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih, ya kan? Ngobrol-ngobrol santai bareng band metal asal Jogja. Tentunya aja kalian bakal kenal banget ya sama mereka karena mereka itu udah 13 tahun lebih terjun di dunia musik ya. Langsung aja ini dia Coldbrush. Halo. Halo Mas, selamat sore. Sore. Sebelumnya selamat atas rilis album terbarunya ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya nih Mas, boleh banget nih diceritain sedikit awal mula terbentuknya band kalian tuh karena apa sih gitu kan? Kalau awal mula Cloudburst, jadi itu early 2011. Waktu itu saya dan drummer kami, ini Yogi gitar. Jadi drummer kami, saya sama dia itu berencana bikin project iseng-iseng gitu. Karena waktu itu kami sudah punya band masing-masing yang sudah aktif. Jadi waktu itu kami coba tertarik ke genre chaotic hardcore gitu. Jadi waktu itu kami banyak dengerin Converge gitu, kemudian Norma Jean, Bots, Cave In seperti itu. Kemudian ya udah kami bikin band seperti itu, waktu itu namanya masih Unrest. Namanya Unrest. Jadi tahun 2013 itu ternyata timbul kesalahpahaman dari pihak teman-teman luar kota. Ternyata ada band bernama Unrest di Jakarta gitu, yang lebih lama lagi tahun 90-an. Jadi waktu itu kami sepakat mengubah nama kami menjadi Cloudburst gitu, yang waktu itu langsung bikin split album dengan One More 2014. Kemudian akhirnya Yogi masuk 2019 gitu. Jadi Yogi masuk di album kedua. Kami rilis album pertama 2016. Dan ini album ketiga, Clear Blue Sky gitu, 2025. Oke, kalau boleh tahu nih makna dari Coldbrush itu apa sih? Kan banyak tuh nama-nama yang lain yang bisa kalian ambil. Kenapa pilihnya Coldbrush? Cloudburst itu kan kalau secara harfiah kan berarti hujan lokal ya. Hujan lokal yang tiba-tiba turun hujan gitu, di tempat yang tidak begitu luas, kemudian tiba-tiba berhenti gitu. Hujan yang menyebabkan banjir, menyebabkan tanah longsor, tapi dia tidak lama gitu. Jadi kurang lebih seperti itu penggambaran sound atau secara sonik, secara audio musik kami seperti itu gitu. Jadi ya nggak lama buat dengerin musik Cloudburst, nggak lama buat dengerin lagu Cloudburst. Tapi pada 3 menit itulah timbul tanah longsor, timbul banjir gitu. Jadi cepat, efisien, tapi ganas gitu. Iya. Oke. Ini kan album ketiga ya. Aku boleh banget nggak sih diceritain gimana sih proses setelah proses pembuatan albumnya gitu kan? Karena setauku kemarin itu untuk mainstreamnya di US ya, lumayan cukup jauh ya kak. Boleh banget diceritain nih kenapa gitu? Oke, prosesnya itu awalnya sekitar 2020 kayaknya itu. Jadi prosesnya waktu corona kan ya mbak ya. Corona terus masing-masing kita ada yang di luar kota, terutama saya juga pas masih di Makassar itu. Terus Yuda masih di Cilacap ya. Terus akhirnya kita kolektif bikin lagu secara semi daring gitu sih mbak. Jadi tapi kebanyakan di rumah saya atau di tempatnya Rido basis kami gitu. Kalau prosesnya sendiri sebenarnya itu dari proses sebelum album LP ini, yaitu Corridor of Chaos yang kemarin tahun 2021. Jadi kumpulan pecahannya itu ada sisa-sisa lagu yang bisa kami tarik ke Clear Blue Sky album yang terbaru ini sih. Jadi ngumpulin lagi terus ngerjain bareng lagi dengan semangat yang lama dan sampai sekarang kami jaga gitu. Kalau untuk alasan tersendirinya untuk masuknya ke US apa? Jadi kami kontakan dengan Kurt Balo ya. Jadi Kurt Balo itu dia punya studio bernama God City Studio di Salem, Massachusetts. Kurt Balo itu adalah gitaris Converge, band Converge dari US yang memang menjadi idola kami dari dulu gitu.
Idola kami dari dulu, dan mungkin bisa dicek mereka band yang sangat influential Iya. di dunia ekstrim ya, dunia ekstrim musik. Jadi ya waktu itu kami merasa setelah album kedua, kebetulan album kedua kan kami merasa kayak udah rilis, kemudian ada di review majalah US, majalah UK, kemudian kami tur Asia Tenggara gitu. Jadi kayak apalagi nih gitu benchmark atau apa namanya secara segi apa ya, secara segi growth-nya band ini tuh mau dibawa kemana lagi gitu. Terus akhirnya ya udah kita coba kontak gitu, kita coba gimana sih kalau orang-orang bule itu mulai produksi album gitu. Jadi kami kontak Kerbau yang punya God City itu 2021. Jadi sebelum rilis Corridor of Chaos tadi kami udah kontak, tapi beliau baru pada saat itu sedang melaksanakan tur pertama setelah corona gitu. Jadi sibuk setahun. Kami sabar lah gitu. Oke, kami sabar, sambil sabar kami bikin Corridor of Chaos gitu. 2022 kami kontak lagi gitu. Ternyata dia habis kena car accident gitu. Jadi wah, sabar lagi lah, ya? Sabar lagi. Terus, tapi kami sabar sambil rekaman. Sambil rekaman untuk demo. Jadi untuk agar mereka tuh punya gambaran gimana Coldburst itu, kami bikin demo 5 lagu gitu. Akhirnya saya kirim demonya. Nah, 2024 baru oke gitu dari mereka. Baru ada jadwal kosong, baru waktunya tepat. Oke, kerja sama mereka. Ya itu nggak lama sih itu mungkin awal Mei 2024 itu deal. Kemudian pengerjaannya itu sekitar seminggu apa 2 minggu lah kami tektokan gitu. Jadi ada Zoom meeting segala macam gitu dengan mastering engineer-nya Zach Wicks gitu sih. Wah, jadi lumayan cukup menarik ya untuk album ketiga ini. Dan boleh tahu nih, apa sih Mas yang membedakan antara album ketiga sama album-album kalian yang lain? Pasti ada kan? Dan tadi aku juga ada beberapa baca artikelnya, ada yang mengatakan kalau misalnya album ketiga ini kalian banget gitu loh. Itu benar atau enggak gitu? Ya kalau kami sih melihatnya, kami selalu mencoba setiap album tuh lebih bagus dari album sebelumnya gitu. Harusnya kan kayak gitu ya. Iya benar. Jadi kan orang yang merugi kan orang yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya gitu. Jadi gimana caranya nih Cloudburst tuh tetap lebih karyanya itu lebih bagus dari karya pendahulunya, karya terdahulu gitu. Jadi kami merasa bahwa di Clear Blue Sky ini semua aspek Cloudburst dari album pertama, album kedua, Split dengan Vermouth, kemudian EP Corridor of Chaos itu semua terangkum dengan baik di album ini gitu. Di album ketiga ini. Gitu. Jadi semuanya aspek. Jadi kalau Cloudburst itu kan dia sebenarnya musiknya awalnya kami kental dengan hardcore punk gitu, hardcore gitu. Tapi kami ada metal-metalnya juga gitu. Terus kami ada aspek eksperimental juga, kami ada aspek noise, kami ada aspek avant-garde. Nah itu di 2 album sebelumnya dan 1 EP sebelumnya itu kami merasa bisa dimaksimalkan lagi gitu. Jadi di Clear Blue Sky inilah semua kesimpulan, semua kulminasi, semua panen dari ide-ide kami yang di kepala gitu, semua tercurahkan di album ini gitu. Makanya kami beri nama Clear Blue Sky gitu. Jadi Cloudburst itu kan hujan deras, gitu. Jadi akhirnya terang gitu. Akhirnya cerah gitu. Kan track pertama Worst Weather on Earth di album, track terakhir Clear Blue Sky. Jadi pertama itu adalah cuaca atau iklim yang sangat buruk di bumi pertama, kemudian yang track nomor 10, track terakhir ya udah selesai gitu, terang gitu. Semoga juga albumnya bakal terang benderang di kalangan anak muda sekarang gitu. Dan ada nggak sih Mas, kan 10 track nih, 10 track dari album ini, kira-kira track yang paling kayak aduh gimana sih gitu, nah yang paling susah yang kalian handle atau yang kalian buat tuh yang mana tracknya? Coba Yogi. Masing-masing kayaknya beda sih ya. Kalau saya sih yang judulnya Permanen Konkret. Karena kalau dari segi gitar lumayan jelimet gitu. Pas main juga kerasa gitu jelimetnya.
masing-masing personel mungkin punya Kesukaran masing-masing gitu. kesulitan masing-masing di tiap lagu ya. Kalau saya itu tadi sih, segi gitar sih, terutama di Permanen Konkrit. Kalau masnya? Kalau saya semuanya susah ya. Jadi Iya, iya, yang bener. 10 lagu itu saya waktu bikin lirik dan waktu bikin pattern vokal saya menghabiskan banyak sekali waktu. Jadi kayak banyak sekali buang-buang waktu karena udah jadi kok kayak malu-maluin ya. Terus saya delete gitu, terus saya bikin lagi gitu. Jadi saya riset lagi gitu. Kayak misal kebanyakan bukan kebanyakan lah, maksudnya beberapa judul lagu di Clear Blue Sky kan judul film ya, kayak 964 Pinocchio, Yeah. kemudian In the Realm of Senses. Itu 2 film dari Jepang, film favorit saya. Yang pertama tuh film eksperimental, itu film cyberpunk tentang cyborg yang akhirnya lepas dari laboratorium dan dia menggila di kota gitu. Nah itu namanya 964 Pinocchio. Kalau di In the Realm of Senses itu sebenarnya film erotik ya, itu film erotik tapi di drama erotik gitu, tahun 80-an, tahun apa late 70s gitu. Jadi saya nonton filmnya lagi gitu, kayak untuk dapat moodnya gitu, untuk dapat benang merah apa yang mau saya sampaikan gitu. Kemudian saya tulis gitu, tapi tidak harfiah ya. Jadi kayak misal Nancy Suar Pinocchio, saya nggak terus menjelaskan tokohnya namanya siapa atau apa, kayak cerita anak-anak gitu ya. Tapi lebih ke arah apa yang saya rasakan pada saat saya menonton film itu gitu. Termasuk In the Realm of Senses gitu. Kayak di track sebelum track terakhir Chernobyl Sunrise gitu. Jadi kayak saya membayangkan kira-kira secara oksimoron gitu, secara nganunya apa, kata yang berlawanan tapi masih nyambung tuh apa gitu. Terus saya ingat bencana di Chernobyl, tapi kira-kira apa yang berlawanan dari bencana gitu. Oh ya matahari terbit gitu ya. Udah Chernobyl Sunrise gitu. Jadi saya terus banyak sampel-sampel di album gitu, sampel dari film, sampel dari wawancara kepolisian gitu-gitu. Jadi itu lama banget prosesnya waktu itu. Jadi malah proses pre-rekamannya itu ya yang lama banget, pre-rekaman tuh lama karena saya harus riset, saya harus nonton lagi. Kalau misal dari novel gitu, saya baca lagi gitu. Jadi ya lama sekali gitu. Kalau kasusnya saya ya, kalau Yogi kan mungkin waktu rekaman gitu. Kalau saya lama banget. Tapi waktu rekaman saya paling cepat gitu. Saya paling karena persiapannya banyak gitu, rekaman cepet gitu. Jadi gitu betul. Jadi ya tapi walaupun kayak gitu tetap kalau nonton dokumenternya pembuatan album itu kan saya ada nyoret-nyoret pakai pulpen juga sih, tetap itu ada yang di YouTube. di YouTube. Terbaru itu kan? Saya ada nyoret-nyoret juga gitu. Jadi ya tetap lama sih ya, tetap susah lah. Tapi susah dalam artian kami pengen yang bikin yang terbaik gitu loh. Gitu kan? Bukan susah karena nggak nyampe otaknya apa gitu. Ya mungkin nggak nyampe juga ya. Gitu. Lebih kayak aduh ide apa lagi ya yang harus aku gitu. biar nggak bosen kan. Ya gitu sih Mbak. Oke. Berarti Mas kalau misalnya nulis lagu itu inspirasinya dari, kan aku kan ada juga beberapa baca artikel tentang band kalian gitu nah. Kan Mas Oktotoh yang buatnya, berarti inspirasinya itu dari film, baca buku gitu nah. Soalnya kan ada beberapa band yang mereka itu nulis lagu ataupun buat lagu tuh tentang kisah hidup mereka gitu loh. Cukup unik ya dari film, dari ini. Jadi kayak maksudnya tuh kayak ini pesan moral yang kita bisa ambil di film ini gitu. Iya betul. Oke. Wah, cukup menarik ya. Bukan cukup sih, emang menarik. Jadi buat kalian boleh banget dengerin lagu-lagu mereka di Spotify ataupun di platform musik lainnya gitu. Aku mau tanya lagi nih Mas. Untuk harapan kedepannya apa sih? Untuk harapan ke depan band kalian tuh, kalian pengen apa sih? Atau pengen, kayaknya aku pengen tour lagi deh, tapi turnya lebih gede, turnya tuh tur Eropa atau apa gitu. Mungkin kalau harapan sih karena album ini kan itu ya, kami kerjasama dengan Lawless Record ya, Lawless Jakarta. Jadi kami ada ngobrol-ngobrol dengan Aryan Seringai itu yang punya label. Jadi ngobrol-ngobrol sama dia. Banyak sih, udah banyak beberapa plan untuk mempromosikan album atau untuk sekedar semacam diskusi tentang album gitu. Jadi
karena tadi itu dibahas soal inspirasi albumnya dari novel, dari film, jadi otomatis nanti mungkin ada beberapa kota kami akan bikin bedah album gitu. Jadi bukan main, tapi kami bikin semacam talk show gitu sih. Ya harapannya gimana ya? Harapannya mungkin semua yang pendengar lamanya Cloudburst itu bisa meneruskan pengalaman mendengarkan, tapi pendengar baru juga terangkul gitu. Jadi ya dapat semua orang bisa mendapatkan experience dalam mendengarkan album gitu sih. Itu aja sebenarnya. Oke. Kira-kira ini Mas, kan pasti kalian masing-masing itu punya punya musisi yang aku pengen banget nih collab sama mereka gitu. Dari kalian berdua nih gitu. Siapa yang kira-kira bakalan kalian, kalau misalnya bisa aku pengen banget collab sama mereka, sama band ini misalnya. Kalau Mas apa? Kiai Kanjeng mungkin. Oh. Kalau ada yang tahu. Kiai Kanjeng. Oke, kalau Mas Okta? Collab ya. Kalau saya sih, walaupun Cloudburst ini katakanlah band ekstrim gitu, tapi saya malah pengen collab dengan penyanyi sebenarnya. Oh. Gitu. Siapa? Isana? Mungkin penyanyi lawas gitu ya. Kayak penyanyi 80-an Indonesia, 70-an Indonesia gitu malahan. Jadi kayak mungkin kayak Ahmad Albar gitu atau Faris RM gitu. Malah pengennya ke gimana sih kalau misal orang tua tuh dengerin Cloudburst gitu loh. Atau interpretasi mereka dalam Cloudburst gitu. Tapi tadi Kiai Kanjeng itu jawaban yang bagus tuh. Iya lagi. Kalah jawaban saya. Iya lagi bener.